Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 9, kelompok 4, kelompok 2 yang beranggotakan Rifki Muhammad Taufik, Fitriana Kumalasari, Vivi Sulpinah, dan Wika Farhana. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan diskusi kelompok mengenai isu aktual yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Pemerintah tengah mewacanakan aparatur sipil negara untuk bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere, di mana work from anywhere merupakan suatu sistem kerja yang dapat dilakukan di mana saja, tidak membatasi karyawannya untuk bekerja di kantor ataupun di rumah saja, sehingga karyawan memilih tempat kerja dan tidak dibatasi oleh pihak perusahaan. Tujuan penerapan WFA bagi ASN yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Pelaksanaan WFA ini juga dikabarkan akan dimulai diterapkan pada tanggal 2023. Tentu saja, Kang Teteh, hal ini akan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Terkait wacana tersebut, bagaimana tanggapan dari Kang Teteh? Mangga dipersilakan. Izin ya Teh, mungkin saya ingin memberikan pandangan saya gitu dari sudut bidang yang pro-nya lah ya. Menurut saya itu merupakan suatu gebrakan yang ini ya sangat bagus menurut saya. Tapi dengan ketentuan yang berlaku ya. Karena memang sejalan dengan core value ASN berakhlak, khususnya yang adaptif. Kita sama-sama kita tahu perkembangan teknologi ini pesat banget ya di zaman-zaman sekarang ini. Ditambahnya metaverse yang diluncurkan oleh salah satu penemu atau pemilik dari Facebook gitu kan, itu menjadi sebuah tantangan buat ASN, khususnya kita selaku penggerak pemerintahan bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu. Jangan sampai ASN hanya berkutat di situ saja gitu, nggak melakukan perkembangan diri lebih dalam lagi di bidang teknologi. Selain itu juga dengan diberlakukannya WFA ini membuat sistem kerja yang lebih dinamis gitu, serta meningkatkan kolaboratif antar elemen dari yang tertinggi hingga yang di bawah juga bisa bekerja sama dengan baik gitu. Izin menambahkan ya, kalau menurut saya setuju sama Kang Rifki tadi. Selain core value berakhlak yang tadi sudah disebutkan, kita kan sebagai ASN juga sedang dituntut untuk menjadi ASN yang smart gitu kan. Salah satu kriteria dari smart ASN itu adalah menguasai teknologi. Jadi kalau menurut saya dengan menerapkan WFA itu apa sih merupakan salah satu bentuk dukungan gitu untuk penerapan smart ASN. Soalnya kan mau nggak mau tuh ASN pasti dipaksa ya untuk berdampingan dengan teknologi, mulai dari kayak pakai laptop gitu, terus gitu kirim data tuh via email, terus juga kalau misalkan meeting itu pakai Zoom atau mungkin lebih jauh lagi unduh data itu dari Google Drive gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah hal yang baik gitu ya, membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk ASN gitu. Izin nambahin juga ya, nanggepin dari Kang Rifki tadi kan sebenarnya bagus ya idenya untuk beradaptasi gitu ya sesuai dengan core values ASN ya yang berakhlak. Tapi juga jangan menutup mata kalau perkembangan zaman tuh nggak bisa diikutin oleh semua usia gitu ya. Khususnya kalau di kita kan kebanyakan untuk ASN-nya kan senior gitu ya. Kalau junior mungkin lebih cepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau untuk yang senior mungkin agak sulitnya di situ ya, untuk perkembangan zaman nggak bisa menyesuaikan secara cepat gitu ya. Perlu ada pelatihan-pelatihan gitu kan. Juga terus kalau dari ngukur kerjanya tuh gimana gitu ya, aktivitasnya mereka kan di rumah ya, nggak di kantor. Bisa jadi malah kerjaan yang kantor malah terbengkalai gitu kan, gara-gara ngurusin urusan rumah tangga, urusan yang lain gitu kan. Gimana cara ukur kinerjanya gitu kan. Terus belum lagi dari
key faktor infrastruktur jaringannya gitu. Perlu diperhatikan juga sarana prasaranya belum merata kan, yang di Indonesia tuh kalau di daerah-daerah kota mungkin jaringannya kenceng gitu ya untuk internetnya. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil gitu kan susah sinyal ya. Bisa jadi Ya, malah membebani ASN-nya itu sendiri gitu. Makanya sebaiknya tuh sebelum WFA ini dicanangkan atau benar-benar dijalankan, sebaiknya infrastrukturnya jaringannya sih dibenerin dulu gitu menurut saya. Kalau ada yang mau nambahin lagi, Kang Rifki atau ya ini sih paling apa ya? Justru tadi saya menarik sih sama pandangannya terkait belum meratanya infrastruktur jaringan, terus juga kompetensi yang dimiliki pegawai ASN khususnya yang udah berusia lanjut gitu ya. Nah, kalau saya justru malah beranggapan dengan diberlakukannya WFA ini gitu, itu menjadi sebuah titik balik buat Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Kenapa? Dengan adanya tuntutan seperti ini, daerah yang masih tertinggal ataupun jaringan yang masih belum menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kemudian beberapa infrastruktur lain penunjang yang masih belum bisa di belum masih yang belum bisa di apa berjalan dengan baik, itu menjadi tugas yang pertama mereka kerjakan gitu kan. Pemerintah harus mengusahakan itu harus sudah terlaksana dengan baik gitu untuk menunjang ataupun secara bertahap mengikuti pelaksanaan dari WFA ini. Dan hal tersebut kan bisa jadi sebuah motivasi gitu kan dari perbaikan ini. Kemudian juga untuk teknis pengukuran kinerja ataupun sebagainya kedisiplinan lainnya, pasti pemerintah juga sudah mempertimbangkan gimana pengukuran kinerjanya, kemudian sistem kepegawaiannya yang membuat berintegritas itu juga sudah dipertimbangkan terlebih dahulu gitu sebelum ini. Dan juga kan Permenpan RB juga serius dalam merancang teknisnya bagaimana ke depan untuk pelaksanaannya gitu sih Mbak. Akang Teteh izin berpendapat. Kan tadi tuh yang masalah efisiensi anggaran. Kan biasanya untuk efisiensi anggaran tuh untuk diberlakukannya WFA bukannya nanti tuh akan ada menimbulkan anggaran baru ya, maksudnya pos anggaran baru gitu. Kalau WFA tuh kayak ada penggantian uang pulsa gitu, atau mungkin seperti pembelian sarana prasarana gitu kayak laptop atau mungkin perangkat pendukung lainnya gitu yang mendukung work from anywhere. Kalau menurut saya sih di anggaran tuh kayak akan ada efisiensinya kurang gitu. Ya, izin jawab ya, Teh Vivi. Iya betul, mungkin akan ada penambahan anggaran. Kayak seperti yang tadi disebutkan itu ada tunjangan pulsa dan sebagainya. Tapi mungkin perlu diperhatikan juga kalau misalkan diterapkan WFA ini pasti memberi efisiensi pada biaya lain gitu. Contohnya kayak biaya operasional, seperti biaya listrik, biaya air, terus aqua, kan pasti karyawan juga kalau misalkan di kantor pasti pakai listrik, pakai air, dan pasti minum juga kan. Selain itu juga biaya transport seperti bensin, dan juga lebih jauh lagi mungkin kayak rapat-rapat, kan kita pasti ada rapat, terus kadang suka sewa ruangan juga untuk meeting di luar, dan mungkin ada snacknya, mungkin biaya-biaya itu yang bisa ditekan kalau misalkan WFA ini diterapkan gitu kalau menurut saya. Nah, Akang Teteh, kira-kira apa sih gitu tantangannya supaya bisa disiapkan dalam menerapkan work from anywhere ini gitu? Tantangan ya tadi ya. Iya. Paling sih ya mulai dari ini ya manajemen ASN dulu ya. Itu menjadi dasar buat pelaksanaannya gitu kan. Gimana kepemimpinannya untuk memberdayakan atau mengelola dengan baik biar menjadi contoh juga buat
bawahannya, terus juga pola pikirnya para ASN gitu buat lebih bertanggung jawab, terus juga pola-pola pikir yang masih yang saya rasa masih cukup konvensional gitu harus sudah direvolusi gitu kan. Tentunya dengan mengikuti dari sistem yang terbaru juga gitu. Itu tantangan yang menurut saya juga cukup harus menjadi PR utama juga. Terus juga perlu diingat Kang yang kayak tadi Mbak Nana ya cepat mention kalau misalkan Indonesia itu kan negara kepulauan ya, pasti kan infrastruktur jaringannya juga belum tersebar secara merata gitu kan ke seluruh pelosok. Jangan sampai nanti kalau misalkan wacana WFA ini benar-benar diterapkan, itu malah jadi memberi kesulitan gitu untuk ASN-nya yang khususnya ada di daerah ya untuk melaksanakan tugasnya gitu malah jadi terhambat. Jadi ya mungkin infrastrukturnya diperluas lagi gitu, diperbaiki lagi gitu sebelum menerapkan WFA ini gitu kalau menurut saya. Berarti Oh, lebih iya. ke infrastruktur digital gitu ya, Teh ya? Iya, infrastruktur jaringan dan digital. Iya. Iya, nambahin lagi ya. Kita juga nggak bisa nutup mata sama penilaian masyarakat ya. Kita kan sebagai pelayan publik ya. Jadi yang dilayani itu kan masyarakat. Jadi kita harus jaga perasaannya gitu ya, jaga karena kita juga dengan wacana WFA ini kan malah takutnya tuh nanti bisa buat penilaian ASN di mata masyarakat itu lebih jelek gitu ya. Sebaiknya sih disosialisasikan dulu di ASN-nya ataupun di masyarakatnya gitu ya, diedukasi. Paling enggak supaya tuh persepsi tentang WFA ini tuh enggak sejelek yang diduga gitu kan. Kita harus sosialisasiin. Paling sih masukannya itu sih dari aku. Oh, berarti kesimpulannya tuh yang harus dipersiapkan tuh pertama dari infrastruktur digitalnya dulu yang harus dibenahi gitu ya Teh. Terus yang kedua tuh dari SDM-nya, berarti dari segi aparatur sipil negaranya yang harus disiapkan buat perubahan ke work from anywhere ini. Terus yang ketiga tuh berarti lebih ke prosedur kerja ya, Banana, prosedur kerja. Jadi perlu ada formula baru gitu yang dijadikan standar minimal dalam penyelenggaraan Iya. WFA ini. Oke. Sama ini sih paling Teh perlu digarisbawahi juga kan pemberlakuan WFA ini nggak full total buat seluruh ASN yang ada ya. Ada bidang-bidang yang terkait pelayanan langsung itu tetap membutuhkan gitu kan. Sebenarnya bisa sih kayak misalkan dulu pembuatan KTP, pembuatan data administrasi lainnya gitu kan tentang kependudukan itu harus tatap muka gitu kan. Cuman kan sekarang udah mulai bisa. Nah, mungkin beberapa hal pelayanan publik yang memang benar-benar tidak bisa seperti kayak pengamanan, kemudian pemadam kebakaran itu kan memang masih perlu adanya tindakan langsung gitu kan, harus ada di lingkungan. Maka dari itu mungkin juga perlu dibuat backup plan buat hal tersebut gitu. Jangan cuman membentuk sistem WiFi doang aja gitu. Kalau kesana teknisnya bagaimana, tapi juga harus disiapkan backup plan untuk WiFi-nya juga gitu. Oke, Kang Teteh, terima kasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya. Diskusi ini kami akhiri saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke.